Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Safitri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas B, dengan NIM saya 1872512. Tujuan saya pembuatan video ini untuk menuntaskan tugas UTS saya dengan mata kuliah, kurikulum dan buku teks ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Di sini saya mengambil tema dari KD 3.7, yaitu memahami pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen dan yang berhadapan dengan banyak konsumen. Selanjutnya ada ciri-ciri monopoli, yaitu hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Yang kedua, tidak ada barang pengganti atau subsidi. Yang ketiga, price marker. Yang keempat, ada memiliki sedikit anggaran iklan. Yang kelima, menimbulkan ketidakadilan. Yang terakhir, calon pendatang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya pasar monopoli, yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu rendahnya tingkat kompetisi. Yang kedua, leluasa memasang tarif harga. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Yang keempat, ada efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Nah, kekurangan dari pasar monopoli ini yaitu merugikan konsumen. Yang kedua, ada memicu kehadiran pasar gelap. Yang terakhir, ada memerlukan biaya yang cukup besar. Kalau pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopolistik, yang pertama memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Yang kedua, diferensi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Yang terakhir, perkembangan teknologi dan inovasi. Kalau kelebihan pasar monopolistik ini sendiri, yang pertama ada jumlah produsen yang tidak terbatas, serta persaingan bisnis antar produsen memberikan keuntungan bagi konsumen atau pembeli, yaitu memiliki banyak pilihan produk terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, produsen dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah, sehingga hal ini akan terus mendorong produsen untuk berinovasi dalam membuat produk berkualitas. Yang ketiga, konsumen di pasar ini sangat besar karena produk yang dijual biasanya adalah kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir, konsumen akan semakin selektif dalam membeli produk dan menjadi pembeli yang loyal ketika produk yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Namun, pasar monopolistik ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, ada pasar monopolistik, bentuk pasarnya yang persaingannya sangat ketat, baik dari segi harga, kualitas, dan pelayanannya. Produsen yang kurang modal dan kurang pengalaman biasanya akan lebih cepat keluar dari pasar ini. Yang kedua, itu ada bentuk pasar membutuhkan modal yang sangat besar, baik itu untuk produksi, operasional, dan pemasarannya. Yang ketiga, dari kekurangan ini adalah tuntutan untuk selalu melakukan inovasi akan membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga berimbas pada harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Lalu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu apa sih? Nah, pasar oligopoli adalah struktur pasar dengan sejumlah kecil produsen atau pedagang, di mana diantaranya pemain tersebut bisa secara signifikan mempengaruhi satu sama lain. Secara sederhananya, pasar oligopoli ini adalah suatu kondisi di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pasar. Pasar oligopoli ini mempunyai ciri-ciri, yaitu terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen.
Selanjutnya ada harga produk hampir sama. Membutuhkan strategi pasar yang matang. Suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen. Yang terakhir ada produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar. Oligopoli ini mempunyai jenis-jenis, ada beberapa, diantaranya ada pasar oligopoli murni, pasar oligopoli terdiferensiasi, yang ketiga ada pasar oligopoli non kolusi, yang terakhir ada pasar oligopoli kolusi. Nah, kelebihan dari pasar oligopoli ini adalah konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Namun, kekurangan dari pasar oligopoli ini yaitu produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya yang sangat ketat. Oke, baik semuanya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.